Hari ini videonya singkat saja. Saya hanya akan menunjukkan apa saja jenis sukulen yang saya kirimkan ke teman-teman sebagai giveaway. Jadi teman-teman yang mengirimkan alamatnya ke saya itu akan menerima paket beberapa jenis sukulen. Jadi sukulen yang saya kirimkan ini semuanya jenisnya adalah yang cukup mudah ditanam di tempat seperti di Bogor misalnya yang panas dan lembab gitu ya. Seperti saya janjikan, saya akan memberikan string of dolphin ya. Jadi ini ada string of dolphin yang baru saya petik. Ini rencananya akan saya diamkan 1 malam sebelum dikirimkan. Jadi saya mengirimkan 2 helai atau 2 juntai string of dolphin. Yang pertama itu yang baru saya petik. Nah, yang kedua adalah yang sudah sempat saya rendam dalam air. Jadi akarnya sudah tumbuh. Jadi nanti mudah-mudahan kalau misalnya bisa sampai dengan selamat, mudah-mudahan tidak busuk ya, karena ini adalah hasil perendaman di dalam air. String of dolphin ini sangat mudah dikembangkan dari stek batang. Ini kelihatan dari batangnya sendiri itu sudah muncul akar yang baru. Nah, jadi nanti kalau sudah sampai, silahkan dibuang beberapa helai daun dari ujung batang yang paling bawah. Kemudian diamkan selama 2-3 malam, baru ditanam di dalam media. Ini karena helainya ini cukup panjang, jadi bisa dipotong sebenarnya menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, kemudian nanti masukkan ujung tanamannya ke dalam media, kemudian bagian sisanya itu sebaiknya direbahkan gitu ya. Jadi nanti akar-akar yang tadi sudah muncul di bagian batang itu bisa menyentuh media. Anakan yang baru itu bisa muncul dari bagian antara daun dengan batang. Nah, saya juga akan menyertakan satu jenis string yang lain. Ini kalau dijual disebutkan sebagai string of banana, padahal bukan. Ini bukan string of banana, ini adalah jenis Otona capensis ya. Kalau tidak salah ini harganya masih cukup mahal, itu sekitar 75.000 per helai gitu ya. Jadi saya kebetulan sudah punya banyak karena tanaman ini di tempat saya juga sangat mudah tumbuh, walaupun tidak semudah string of dolphin. Nah, tanaman ini tadi mirip seperti string of dolphin, itu tinggal masukkan saja ujungnya ini ke media, kemudian sama tadi sisanya itu bisa direbahkan. Kenapa? Karena akar itu bisa muncul dari bagian batang, tadi mirip sekali dengan string of dolphin. Nah, sama ini kelihatan bahwa anakan yang baru itu sudah muncul dari sela-sela antara daun dengan batangnya. Nah, ini adalah tanaman yang sangat berani air, jadi sebaiknya ditanam di tempat yang bisa cukup mendapat sinar matahari dan cukup mendapat air. Kebetulan saya sudah punya cukup banyak. Ini hasil mengembangkan dari satu helai atau satu juntai string of banana. Oh maaf, bukan string of banana ya. Ini sebenarnya namanya adalah ruby's necklace. Jadi kalungnya si ruby gitu ya. Jadi tadi seperti saya bilang, ini sangat mudah untuk ditumbuhkan. Jadi saya sudah punya cukup banyak, dan di tempat saya itu karena dia mendapatkan sinar matahari dan mendapat air yang cukup, jadi dia sangat banyak memberikan bunga. Nah, dia kalau kekurangan air itu warnanya akan menjadi ungu gelap ya. Jadi itu tanda-tanda kalau dia kekurangan air, dan juga akan squishy gitu ya. Jadi lembek-lembek gitu ya. Jadi nanti kalau sudah disiram kembali, warnanya akan hijau seperti semula gitu ya. Jadi ya, ini tanaman yang cukup mudah untuk dirawat, cukup mudah berkembang karena cukup mudah memunculkan akar dari batangnya, dan dikembangkan secara stek batang juga.
Nah, berikutnya adalah Kalanchoe daigremontiana. Jadi ini jenis yang sangat mudah tumbuh. Jadi kalau melihat dari video saya succulent for beginner, itu bisa melihat bahwa ini saya letakkan di posisi nomor 1 ya, karena sangat mudah tumbuh. Nanti kalau mau ditanam, biarkan dulu selama beberapa waktu gitu ya. Ini daun yang paling bawah mungkin sekitar 5-7 daun paling bawah itu bisa dilepaskan. Nah, daun yang sudah dilepaskan itu sebenarnya bisa dipropagasi lagi ya. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam media. Biasanya saya sih menunggu sampai akarnya muncul. Ini kalau melihat dari batangnya ini sangat besar, ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan pupuk yang sangat banyak gitu. Nah, nanti kalau misalnya daunnya sudah ditaruh di media, tadi daun yang dilepaskan, itu biasanya akan muncul anakan yang baru. Jadi bisa punya banyak jenis kalanchoe ini dengan sangat cepat. Nah, yang satu ini juga sama sebenarnya, mirip-mirip lah gitu, karena ini masuk sebagai mother of thousand. Nah, cuma ini daunnya lebih langsing. Proses penanamannya secara prinsip sama. Berikutnya adalah Kalanchoe laxiflora, atau kadang ada juga yang sebut sebagai Kalanchoe fatchenskoi. Tapi ya ini kalau menurut saya Kalanchoe laxiflora yang juga sangat mudah untuk dikembangkan. Ini sudah kelihatan terbentuk akar yang baru. Jadi bisa di stek menggunakan batang, bisa juga dengan daun. Nah, kalau dia mendapatkan sinar matahari yang sangat cukup, dia akan sangat-sangat compact, jadi cantik sekali, dan juga warnanya akan keunguan gitu. Jadi ya ini sangat mudah untuk dikembangkan. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mendapatkan seperti yang saya punya, yang sudah sangat compact. Saya juga mengirimkan Kalanchoe milloti. Ini juga cukup mudah tumbuhnya. Nanti buang saja ini daunnya, beberapa helai. Tidak dibuang ya, daunnya bisa dipropagasi lagi. Nanti sama seperti Kalanchoe jenis lainnya, ini dari daun bisa muncul anakannya. Saya juga sertakan Kalanchoe sinsepala. Ini Kalanchoe sangat besar. Kalau melihat indukannya, ini ukurannya saya letakkan di pot yang 30 cm. Nah, ini biasanya kalau sudah dewasa dia bisa menghasilkan anakan seperti ini. Nah, ini jadi yang saya berikan itu adalah anakannya ini. Jadi saya potong dari batangnya. Nah, maka pada saat nanti ditanam, yang ditanam itu bukan batangnya ya, tetapi dari ujung tempat munculnya anakan ya, dari ujung ini. Nah, itu yang diletakkan di media. Jadi bukan batangnya yang dimasukkan. Nah, nanti saat diletakkan di media, sebaiknya batangnya ini dijepit ya, supaya ini tanamannya bisa datar. Nah, yang terakhir ini juga jenis Kalanchoe. Ini mother of thousand juga. Saya nggak tahu nama ilmiahnya. Nah, ini adalah hasil propagasi dari daun. Jadi saya ambil saat sudah menumbuhkan akar ya. Jadi anakan yang barunya sudah menumbuhkan akar. Nah, ini adalah tanaman yang sudah cukup besar. Nah, ini jenisnya lumayan cepat tumbuh. Ini akarnya sudah tumbuh cukup panjang. Cuma saya agak ragu apakah nanti bisa sampai dengan baik, karena ini adalah anakan. Mungkin nanti sampainya akan sedikit layu ya. Mudah-mudahan kalau misalnya bisa selamat, ini bisa ditanam dengan cepat, tidak perlu menunggu lama diangin-anginkan, langsung saja diletakkan di dalam media. Nanti kalau sudah besar, ini akan kelihatan seperti ini. Bagus sekali karena dia punya bercak-bercak loreng gitu ya, loreng-loreng yang cukup bagus seperti macan. Juga dia sangat berani air. Jadi berani air dan juga
Kalau dia dapat sinar matahari yang cukup, warnanya bisa berubah menjadi kecoklatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi selamat menanam bagi teman-teman yang mendapatkan paket dari saya. Terima kasih.